Ya, ini adalah persembahan dari kami, dari Star Vision yang kali ini bekerja sama dengan Pabrik Cerita. Dan dari dulu saya selalu berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk selalu hadirkan sutradara yang film perdananya dari Star Vision. Dan bagaimana dengan Imam Darto? Kira-kira menurut kalian? Kasih dong tepuk tangan. Lumayan ya, lumayan. Saya sangat happy dan Imam siap-siap ya. Nanti nangis ya di premier kalau nonton. Buat promo. Tapi yang penting dia aja yang nangis, kita yang nonton ketawa. Sama saya dong ketawa nanti kalau penontonnya banyak, insya Allah. Amin. Jadi ya pesan saya, yuk kita sampaikan vibe positif ini, kebahagiaan ini. Kita akan tayang minggu depan tanggal 19 Desember. Tapi tiket sudah bisa dibeli dan memang nekat ya. Jadi Sutradarto ini untuk karyanya yang kali ini, kalau beli tiket satu dapatnya dua loh. Wah. Itu dipotong dari fee saya. Ya, coba tolong dibantu ya. Oke. Tapi kalau semua beli tiket satu dapatnya dua, ya jadi dong. Iya benar juga. Oke, jadi saya nggak mau. Cek. Ini Pak, mati tiba-tiba. Saya kayaknya di sini tidak harus berbicara banyak ya. Semuanya di sini jago-jago nih untuk berbicara, kalian lebih baik untuk mereka. Tapi satu hal yang pasti, bagaimana yang tadi saya sampaikan sebelum filmnya dimulai, ini film yang sangat membahagiakan bagi saya. Di sini saya melihat tentang keluarga, persaudaraan, tentang sebuah usaha orang untuk bangkit dan berbuat sesuatu, dan kita rela gitu ya, mereka dapat uang itu ya kan, dan membagikan uangnya, dan semuanya menurut saya ini sangat positif. Tapi tolong banget plot twist kita tentang pencurian di sini adalah pencurian TV. Tidak ada pencurian lain, hanya pencurian TV. Itu pun untuk memberikan ketenangan pada almarhum Saiful, Jamal, dan Marwan yang wafat karena kenapa tadi bukan BCPS ya? BCPS. Dan ada muananya lagi ya, kalau diganti ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak John Carlos. Sebelum kita lanjut ke yang lainnya, bergabung juga bersama kita jajaran cast dari Modal Dekat, ini dia Prisia Nasution. Enak banget ya syuting nggak pakai dialog. Nanti kita akan tanya gimana rekan-rekannya. Tapi terima kasih Pak Paulus. Kita ke Pak Mitu dari Star Vision. Pak Mitu, pengen diceritain dari Pak Mitu bagaimana berkolaborasi dengan Pabrik Cerita. Pak Mitu, bagaimana bekerja samanya? Boleh ceritakan? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ini menarik banget nih awal-awal kenapa Star Vision bekerjasama sama Pabrik Cerita. Jadi awalnya tuh ada Ika datang ke kantor sama Imam Darto. Dia bilang pingin syuting film, betul? Betul. Pengen bikin film. Pengen bikin film, cuman nggak tahu mau bikin apa. Gitu awalnya. Terus bapak nanya nih, mau ada cerita apa? Nggak tahu, belum tahu. Kosong. Tapi mendingan jangan gue deh jawab ini. Mending dia aja nanti jawab. Kalau menurut saya mendingan saya sampaikan bahwa Modal Nekat ini adalah film yang harus ditonton. Kenapa? Karena kalian bisa pergi liburan lebih awal di tanggal 19 Desember itu sih. Kalau menurut saya itu. Siap. Jadi kalau menurut itu saya mending Imam Darto yang jawab. Nanti akan dijawab lebih lengkap ya Bapak. Siap. Terima kasih Pak Mitu. Kita ke teman-teman dari Pabrik Cerita, ada Orman Nasution dan juga Sesa Nasution di sini. Tepuk tangan dulu juga dong untuk Pabrik Cerita. Mungkin teman-teman dari Pabrik Cerita ini gimana pada saat yang tadi diceritakan Pak Mitu sedikit, Mbak Ika dan Pak Darto datang, Star Vision, terus dapat sambutan baik. Akhirnya gimana Mas Orman dan Mas Sesa menerima kolaborasi ini dengan Star Vision? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pertama emang benar-benar ceritanya gitu sih, dari sekedar iseng-iseng sama LP favorit kita, Ika Mulyana gitu ya. Dia nawarin, mau ke Polres sih, yuk ngobrolnya apa? Tahu, mau dulu gitu. Terus setiba ngobrol,
ngobrolnya juga lumayan ngalur ngidul kemana-mana gitu ya. Tapi pokoknya yang penting seru lah Pak ya. Terus kemudian ya itu ada potensi itu diceki dulu kan. Terus kemudian ketika kita menggarap cerita juga kita sih lumayan terkejut karena ternyata kok Pak Parwes percaya sama 3 orang yang nggak ada, kita nggak ada ilmu sama sekali gitu ya. Sekolah film enggak, pengalaman apa juga enggak. Kok dia nekat? Ya udah kita nekat juga lah gitu. Oke, jadi benang merahnya adalah kenekatannya ini ya. Iya, sebelum judulnya kita tahu sebenarnya nekatnya sudah ada. Gitu, sebenarnya dari kedua belah pihak lah waktu itu. Jadi ya kita jalan, yaudah akhirnya kita coba lah gitu. Dan akhirnya 19 Desember nanti akan tayang di seluruh Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan dong, mulai tayang. Mas Esa, silakan boleh menambahkan bagaimana dalam penulisannya, gimana prosesnya sedikit boleh diceritakan dong. Silakan tuh Sesa, silakan Sesa. Sesa tuh banyak pikiran sekali yang disampaikan. Saya kosong. Kayak gading. Gimana tadi? Ya gimana dalam pengembangan ceritanya yang ditodong lah ya, dalam tanda kutip ditodong, ya udah ayo bikin ceritanya deh gitu. Iya, betul. Gimana persiapannya kan singkat. Itu juga dari, halo teman-teman, dari Darto ke Warman, abis itu kan baru ke aku ya, Ses, Pak Parwes sudah nih draft 1, yuk let's go, kita gitu langsung. Itu juga mengejutkan banget, karena ternyata timelinenya sangat tight ya Pak ya waktu itu ya, dikasihnya mepet banget. Ini bener-bener tadi kata Warman dan kata teman-teman yang lain, emang modal nekat, beneran modal nekat sih gitu. Tapi dari pembuatan ceritanya juga ya kita bertiga sering sekali melakukan meeting dan juga Zoom ataupun Jimit gitu ya untuk mengembangkan cerita. Tapi nggak terlalu banyak perubahan ya dari ide awal ya kayaknya ya. Dan kita alhamdulillah dibantu juga sama Wawan juga, komedi konsultan kita yang juga menambahkan keseruan-keseruan dalam cerita lah intinya gitu. Siap, terima kasih. Kalau kata Pak Parwes tadi, kalau berhasil berarti karena cash ya Pak. Kalau nggak berhasil karena Wawan ya. Wawan, Salahnya. Wawan. Hati-hati Pak. Terima kasih Sarwan dan juga Mas Esa, thank you. Kita kayak sutradara kita, Sutradarto. Nah, pengen tahu bagaimana debut ini adalah film panjang pertama dari seorang Imam Darto, di mana sebelumnya menulis untuk layar lebar. Kepercayaan yang luar biasa ditaruh di slot akhir tahun sama Star Vision. Ini kan spesial banget Pak Darto. Betul. Gimana Pak Darto tanggung jawab yang besar sebagai Sutradarto ini? Ya emang dari awal ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau, sangat intimidating, masuk ke dalam dingin, gunung asap rokok. Terus ada piala-piala di belakangnya, film-film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa gitu. Kita bikin film apa? Belum ada ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol ngebluffing. Terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya. Beliau suka. Ya udah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana nih? Baru saya sih sinopsis baru yang pas yang ya itulah pokoknya, ntar biar nggak spoiler ya. Terus begitu selesaiin beliau suka, ya udah langsung bikin draft 1. Draft 1 percaya atau tidak, seorang Chan Parwes itu adalah perfeksionis. Ya, setuju. Draft 1 itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Bener nggak Pak? Bener kan? Tapi draft 1 saya langsung sama dia langsung di-approve. Langsung dibakar, Langsung dibuang ke tempat sampah. Apa ini? Apa ini? Itu. Oke, itu kan menarik hati Pak Parwes. Nah, menarik hati jajaran cast ini, ensemble cast-nya luar biasa loh. Keren kan ini kan? Gimana? Ini memang juga cast-nya juga intimidating. Mendirect seorang bucek gimana coba? Gila kacau kan bro. Itu kan Gading Manten ya kan. Waktu itu kita perjalanan panjang yang memilih cast ya, panjang sekali sampai akhirnya dapat dream team ini gitu. Dapat Tara, terus kemudian Tara lumayan affordable nih, yaudah kita ambil yang mahal. Kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. Budget ada sisa, dapat Pati Undro ya kan.
gitu. Jadi sesuai lah gitu. Riji, iya dapat Riji ini. Iya. Kapan lagi mereka bersatu di layar guys? Cuma nekat. Udah nekat. Awalnya juga ngajaknya nekat berarti ya. Iya nekat. Gue mau tuh nelfon yo. Kira-kira Dia telepon gue reject mulu. Begitu Pak Marus yang telepon baru saya nggak berani. Udah sebelum kan berapa tahun ya? Akhirnya raja terakhir telepon yang nggak berani. Iya Pak. Gimana Darto? Iya saya telepon lagi Tar lo ditawar nggak Tar? Tawar. Ntar dulu ya Tar ya. Ya jadi iya lagi. Iya lagi. Ya. Ini masih ada nih WhatsApp-nya. Gue capture lagi abis itu. Ada kayak ya udah bantuin teman ada gitunya ya Pak. Iya. Kan memang Ada. suatu saat kita butuh bantuan, suatu saat kita juga dibantu juga. Betul. Saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Gading di sini yang udah berlebar Piala Citra. Kacau. Nah dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra nggak? Gimana nih? Lu Pak Darto sebagai sutradara? Lu yakin nggak? Heeh. Minimal Piala Liga 1 lah. Piala Kalpataru ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Darto di momen ini di depan teman-teman cast semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua ini luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya masuknya nih baru anak piyik perdana, terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premiere, mereka banggalah bisa ada di film ini. Gitu. Sutradara tepuk tangan buat Pak Darto. Terima kasih. Kita ke tiga kakak berani yang sangat luar biasa ini, Bang Adik, Tara dan juga Fatih Undro. Ini kalian gimana? Gue nggak pengen tanya tadi prosesnya udah, tapi gimana cara kalian build chemistry bertiga dengan waktu yang singkat, tapi sebegitu bisa believable ke teman-teman yang tadi menonton ketiga ini persaudaraan kalian. Silakan. Gue aja dulu aja. Iya. Jadi gini, sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini itu namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal. Gembita. Lebih mahal. Mahal Gempi. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang pertama, draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama kali dikasih draft 2, saya baca, saya cuma nanya, saya jadi siapa? Jadi anak kedua, oke, karakternya seperti apa? Udah ngalur ngidul segala macam, tapi dengan satu syarat, lu harus botakin, lu harus jelek tapi botak. Tadinya botak. Akhirnya ribet, lu males kan? Males. Iya. Jadinya dikuningin. Ngebuat chemistry kita bertiga, karena kita udah punya pakem masing-masing. Ya. Dari awal kita ngobrol sama acting coach. Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya, kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable karena syuting itu buat saya hobi. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Bener kan? Penting Pak, jadi kalau mau calling saya calling aja Pak. Oke, siap. Aman. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata Pak? Kenapa Pak Tara? Apa ya? Gue tuh ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta. Coblos Cinta nggak ada yang tahu. Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada ngakaknya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan suatu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih itu kayak ini jadi juga ya di film. Itu sih yang buat kira karena Sempat berpikir nggak tayang ya. Sempat kayak mikir ini kacau. Tapi karena kita ngejalanin nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini loh ada suatu produk yang terbaru komedinya. Komedinya tuh sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari keluarga Gading juga beda. Drama-drama plot twistnya ada.
dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes. Inyong tuh tadi adegan genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain. Kalau nggak ada Inyong Cerita berhenti. Gak ada Inyong, ceritanya berhenti. Pacing genjot sepedanya napas tuh beda. Even the prediksi aja Ananda Omes juga menjadi salah satu yang luar biasa. Jadi kayak gue tadi kenapa nanya karena itu sesuatu yang bagus kalau udah deliver udah keluar jadinya kayak ya Allah jadi lagi nih. Iya sih, terima kasih. Gak apa-apa itu yang penting adalah yang karya kita diterima aja. Siap, terima kasih. Kalau Fatih dong, Fatih gimana Fatih barengan sama Tara dan juga Bang Gading di sini lo? Asik banget ya, karena kita sebenarnya reading nggak terlalu banyak ketemu ya mas ya. Agak ada 3 kali. Iya. Tapi pas karena gue udah sering diskusi sama Pak Darto, mungkin masing-masing juga diskusi sama Pak Darto gitu, udah megang pakem masing-masing manusianya begitu. Terus begitu di set udah kayak kawin aja gitu, bertiga ketemunya emang udah ngelebur begitu gitu mas. Jadi menyenangkan ya kolaborasinya ya. Dia lo bagian yang nekat juga kan, jadi kayak udahlah nekat jalanin deh. Iya, karena gue agak takut sebenarnya dengan reading yang hanya 2 hari baru ketemu. Yes. Itu saya agak sedikit takut. Tapi akhirnya pas syuting hari pertama, wah ini asik nih, cakep nih. Iya tuh. Fatih Unro, terima kasih Fatih. Bang Adi cerita lagi dong sih. Kalau dari Bang Adi gimana proses bersama dengan Sutradarto yang teman in real life tapi di sini sebagai sutradara dan pemain nih. Tipe sutradara yang kayak apa sih Pak Darto itu? Kapan lagi kita syuting bisa ngata-ngatain sutradaranya kan? Biasanya kita takut banget. Nggak ada. Kita respect sama Darto. Tapi kalau misalnya mau cerita awal-awal memang sebelum film ini saya sama Darto tuh sebenarnya punya wacana mau bikin film bareng. Papar Wes mau bikin film bareng. Kode. Kalau ini lebih kodenya di preskon. Iya. Biar ditagih. Terus memang saya udah suka dengan tulisan Darto itu di film Vindes, Pretty Boys, dan juga dia nulis film saya waktu itu yang selesai sama Topi. Jadi memang saya mengagumi karyanya Darto lewat tulisan-tulisannya dia. Baru dengar dia mau ngedirect, nekat loh gitu. Dan itu memang saya termasuk pemain terakhir yang bergabung. Jadi udah pada reading, saya belum. Saya masih telepon-teleponan sama Pak Marke. Ya, masalah waktu kan? Masalah waktu. Waktu itu waktunya bentrok dengan nganggur saya tuh bentrok. Jadi saya cari selat, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu kalau kata orang Jawa ya kan. Pas banget malam Jumat nih. Jadi barang. Jadi. Akhirnya begitu tahu, tapi begitu memang baca dan begitu tahu siapa yang terlibat dalam film ini langsung gas. Udah habis gitu cuman reading 2 kali. Terus melihat kepemimpinan Darto di set sama sekali tidak berbeda. Ini kayak Sersan 1 ke medan perang. Kayak Sertu ke medan perang. Apa ini? Dadadadadar. Ternyata dadadadarnya itulah yang menjadi peluru-peluru di film ini gitu. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan atau elemen of surprise. Iya, yang kita kembangkan di set malah jadi pacar kejuan di film ini. Jadi ini kerjasama yang keren banget. Mudah-mudahan juga thank you Darto bersama timnya dari Pabrik Cerita, thank you banget Television udah ngajak saya. Mudah-mudahan nggak kapok, mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi karena kita sama-sama mau bikin rumah. Jadi sebenarnya begitu ditanya Pak Barnes tuh, Imam kamu mau bikin apa? Mau bikin rumah Pak, baru bikin film gitu. Iya, tolong nggak dibalik gitu ya Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bang Gading, thank you. Kita kayak Giselle, boleh dong cerita ini gimana pelibatannya tadi? Oke, saat lihat skripnya kan luar biasa banget nih yang diberikan oleh Pak Imam Darto di sini. Silakan. Kalau kita ini benar Giselle saya. Iya. Hai teman-teman semua. Kalau aku tuh justru lebih terakhir lagi kayaknya. Karena ditawarin pertama Gempi ya, setelah Mas Gading Long. Terus di Gempi ditanyain mau nggak main untuk jadi anaknya Gading. Terus aku kan ke anaknya dong langsung. Dia ditawarin nih main film jadi anaknya Gading. Terus dia bilang anaknya papa.
what do you mean? Aku memang anak papa. Iya, tapi maksudnya perannya juga sebagai anak papa. Jadi dia nggak banyak mikir, cuma jelasin sedikit kurang lebih kalau syuting itu seperti apa dan segala macam. Kebetulan dia punya pengalaman syuting klip sebelumnya walaupun completely different tapi kan kurang lebih gitu. Terus dia bilang mau gitu. Terus baru sekalian sepaketan jadi mantan istrinya Saiful. Jadi agak bingung sebenarnya ini syuting apa enggak sih gitu. Anjing. Lu bukan seneng mungkin-mungkin. Karena sengaja kayaknya ini bawah ya. Iya. Jadi begitu bisa ditawarin gitu. What do you mean? Aku kan emang ex-nya juga. Pasti aku bilang kan ex-nya juga gitu. Tapi ada Kalau dia padahal tuh udah kepikiran ya, gitu ya. Tapi luar biasa. Terima kasih kayak thank you ke Om Bucek yang tadi yang keluar tuh juga lihatnya kayak wow gila, apalagi ngedirect seorang Bucek gitu. Om Bucek gimana saat diajak kolaborasi dengan Star Vision dan Pabrik Cerita dengan cerita yang sangat luar biasa, yang menyentuh juga nggak cuma sekedar komedi tapi ternyata ada pesan keluarga yang sangat diberikan di sini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang datang. Ya hubungan gue dengan Parwes udah mungkin lebih dari 26 tahun kerjasama dan setiap kali Parwes selalu bisa mengconvince gue untuk film-film yang dia bikin. Nah kali ini dia bilang, bro ini ada film tapi komedi gini-gini. Oke, apa ininya? Ini gini-gini, siapa direkturnya? Imam Darto. Oke, gue bilang. Terus dia Parwes langsung. Terus Google dia aja. Capek lagi. Karena kan gue belum pernah melihat Imam Darto. Terus Parwes mengkonfirmasi gue bahwa oh dia oke banget bro. Karena dia bikin tulisannya bagus gini-gini. Gue yakin ini nggak salah. Ya. Karena abang gue ini memang selalu bisa mengconvince gue. Merayunya beda ya. Gawat Pak Parwes Pak. Ya sama lah, sama yang lain-lain pastinya kan ada iming-iming ya. Tapi gue bahagia, maksudnya gini, gue jarang main genre komedi sebelum modal nekat ini. Ya. Jadi ya memang modalnya nekat. Gue modal nekat mempercayakan bahwa karya ini akan dieksekusi dengan baik. Dan ternyata luar biasa. Di hari terakhir gue bilang sama Darto, gue respect sama lo. Wow. Karena nggak gampang untuk director dengan karya pertamanya dia. Nah, kalau Sersan 1 jadi Jenderal Bintang 1 ini kan klipnya terlalu jauh ya. Tapi gua respect dengan Darto punya tim produksi yang luar biasa solid. Production wise, produksi ini luar biasa menurut gua. Jadi gua selalu percaya film yang baik itu timbul dari sebuah produksi yang baik. Dan di produksi ini, produksi yang luar biasa sehat dan jarang ya terjadi produksi sehat di kita. Jadi, yes. Nah, jadi modal nekat ini akhirnya membuahkan kebahagiaan karena seluruh proses syutingnya itu menyenangkan, kita happy. Ya, Sersan 1 mau jadi jenderal kan pasti ada draft 328. Jadi yang kita mulai di reading segala macam di lapangan, tapi Darto tahu apa yang dia mau bikin, itu yang gue lihat. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Dan gue hari tadi bilang Darto, gue respect. Ya semoga ini akan menjadi karya yang baik dan bisa dinikmati semua orang. Terima kasih Om Bucek, thank you. Kita ke selanjutnya saya Isyam dan juga Kapia nih di sini. Pengen tahu pada saat kalian bersama dengan teman-teman yang lain gimana rasanya? Iya dulu ya, boleh duluan silakan. Iya saya Isyam silakan. Gimana saat diajakin gabung di sini? Iya aku jujur pas dari proses sampai syutingnya tuh aku ngerasa kayak emang banyak discuss banget sama Kak Darto, terus berasa syutingnya tuh nggak ke pressure banget gitu, light gitu, jadi menyenangkan banget untuk prosesnya. Dan aku inget sih kayak awalnya pas casting tuh sebenarnya aku ketemu sama Pak Parwes di premiere. Iya Pak, aku sekarang lagi pengen main film Pak gitu. Iya aku kemarin udah casting sih itu untuk proyekannya Kak Darto. Bismillah ya Pak, taunya keterima. Calon mantu. Iya. Oh dari saya sama Pak Parwes. Masih dari zaman sebelum pasti ya.
Jadi menyenangkan ya ada di project ini ya. Menyenangkan sekali. Terus udah gitu juga aku memang sama Kak Darto tuh aku juga sempat kayak setelah syuting tuh juga ngobrol gitu, Kak Darto sebenarnya Kak Darto tuh tulisannya udah banyak banget gitu. Karena aku ngeliat sebenarnya Kak Darto tuh harusnya ngedirect tuh dari beberapa tahun sebelumnya. Karena banyak banget penulis yang kayak dia nulis terus kayak ya udah kayak udah ngedirect duluan, tapi Kak Darto kenapa baru sekarang gitu. Dan akhirnya puas dengan hasilnya ya. Iya, aku happy. Syahila Isyam, terima kasih. Sarah gimana kalau Sarah boleh dong ceritain juga tadi dijahatin nih ceritanya gitu kan, ditinggal gitu aja. Kalau aku awal di approach sama Star Vision aku langsung kayak oke. Langsung modal nekat aja. Oke, terus pas ini Kak Darto belum tahu ya, pas dibilang oh sutradaranya Imam Darto, ngefans nih dari kecil. Oh, dari kecil. Konteksnya dari kecil. Dari kecil. Dari kecil ya. Ada Kak Sarah juga dari kecil gua saya. Oke, sorry. Jadi aku sangat amat senang banget diajak ke project ini dan Om Darto dong. Kakak Darto aja. Kakak, pokoknya senang deh. Semoga kalian semua juga senang. Siap, terima kasih. Kalau kami gimana Pak Darto bilangnya dengan karakternya dari Pak Parus bilang dialognya sangat dikit tapi juga geser-geser malah yang ditujukan di sini. Silakan. Kayaknya dari semua yang paling gak penting gue deh. Tadi kan audio prosnya ini itu enggak. Kalau gimana sih Tok? Lo aja deh cerita. Lupa aku juga. Sebenarnya bukan aku yang main di sini intinya. Tadinya. Oke. Terus karakternya namanya Eko. Ya oke dong. Berarti kan Harusnya lagi. Skripnya belum diganti. Eko. Tapi di sini juga tetap Eko. Eka aja deh. Terus udah akhirnya Gue bilang juga apa? Ika ya nelfon, The Power of Ika Mulyana, nelfon tuh gak bisa ditolak gitu. Kalau nolak tuh berubah jadi main kundang kan gue. Jadi nge-explore karakternya gimana berarti saat tahu karakter Eka seperti itu? Nah itu pas baca, ini kenapa Eko gitu, ini laki, gue harus jadi laki apa jadi banci apa gimana sih gitu kan, bingung dulu nih dia orang nggak cewek. Ya udah terus pas reading, kayaknya paling terakhir ya. Pak Sutradarto, terakhir banget gitu. Terus ini mau diapain nih karakternya, bingung, udah nggak usah ngomong aja deh gitu. Karena ngomong nggak suka aja udah suka. keluar sedikit, namanya lagi action kan pasti ada lah, keluar sedikit nggak boleh malah dimarahin. Ya udah nggak usah baca skrip. Wah, bergabung dengan yang lain. Terima kasih Gavia. Kita ke saudara aku dan juga Inyong di sini pengen tahu. Gimana saudara aku? Teman-teman tadi minta kamu sekali lagi mengendus ke freshan yang tadi. Iya, nge-fresh yang tadi. Jujur Dini dong, ini aromanya ya teman-teman ya. Coba nih freshnya saudara aku. Jujur 3 hari sempat nempel. Udah ya. Gimana kamu dipercaya di karakter ini? Jadi keponakannya bos. Waktu ditawarin jelas seneng banget, apalagi di film ini tuh kayak komedi fantasi kita tentang komedi di film tuh diwujudkan oleh Pak Imam Darto, kayak seabsurd apapun kayak boleh tuh gitu. Gimana kalau begini Pak, bercanda doang, ya boleh tuh. Cocok terus pokoknya Pak Darto tuh cocok terus. Bahkan di film ini tuh saya banyak mengalami hal-hal pertama kali termasuk nyolok begitu. Ditembak mati. Ketika ditembak mati itu saya langsung mikir, waduh ini kalau ada sequelnya nggak ikut berarti. Tapi berarti diberikan kebebasan oleh sutradara untuk mengeksplor sisi komedinya itu ya. Betul. Jadi kepercayaan itu Pak Darto tuh oke, boleh itu tuh percaya kepada pemain ya kan Pak Darto? Iya betul. Percaya saya. Boleh tuh. Terima kasih. Kalau Ijom gimana Jom? Kalau saya ditawarin awalnya sama Pak Darto, udah nggak pakai pikir. Kira-kira gimana? Kalau yang lain mungkin modal nekat, sih emang modal butuh saya. Kalau nggak salah Pak Darto baru WhatsApp Jong, dia udah boleh Pak.
Ada belum tahu. ngapain deh. Ayo, udah ayo, belum tahu. Aku juga bilang kan, ini gue udah bikin cerita ini lama Nyong, khusus buat lu. Dari kapan Pak? Dari tahun 1990. Saya 95 baru lahir Pak. Ya awalnya senang banget, apalagi saat kan yang nawarin ya. Terus saya terima udah langsung sama Pak Darto. Saya tanya, Pak, saya dibebasin gak ini? Ya dibebasin, lu bukan napi kata dia. Iya juga. Kalau diajak kerja sama lagi sama Pak Darto sama Pak Parwes, mau lagi ya? Wah mau, saya kapan aja butuh Pak. Modal butuh soalnya. Tinggal bedain sepedanya aja Pak. Yang kira beda sepeda. Ijam terima kasih. Ke Mike Lukop. Karena gimana menjadi ini di film komedi, environment komedi, tapi lo tetap harus kelihatan stand, bengis, apa segala macam itu gimana? Gua agak lupa sih. Karena gini, banyak film. Cara menawarkan judul itu sangat lucu. Yang lain kan WA, meeting. Ya. Nah, gua ketemu doi di premiere orang main. Udah, tuh lihat. Mike. Yes. Lu udah baca belum? Gue dalam hati gue gak punya nomor WA nih orang, gue baca apa? Baca apa? Terus gue buru-buru ingat kan, gue baru bangun tidur, apa ya? Iya gimana sekarang? Oh iya, lu sutradaranya kan? Iya gue sutradaranya, oke. Karakternya apa? Bengis main, gini, namanya Petrus. Alright, cool, sip. Gue lakukan screen test ya waktu itu, terus improve, dia adjust lagi, terus gue datang lagi. Nah, yang bikin gue sangat percaya sama si Darto, itu hari pertama kita big reading. Karena gue tipe orang sangat percaya banget kalau timnya nggak solid, maksudnya semuanya bukan pemain doang, semuanya nggak solid, di film gagal. Dan di hari pertama gue datang reading, semuanya solid, ketawa, ngasih ide. Jadi gue udah tahu, oke, Moral Nekat itu pasti film yang bagus banget. Iya sih. Terima kasih. Kita ke Tata Gini dan juga Reza Ilman sebagai polisi yang hadir di sini. Kita kira komandannya berani, nggak tahu ya komandannya. Ini kalian gimana Pak Tanta dan juga Reza ngobrol kalian berdua untuk punya karakter di masing-masing peran polisi ini, jadi mengesankan buat teman-teman penonton. Kita ketemu di set. Oke. Yang gue pertama tuh kan ditelepon langsung sama Darto. Tapi gue kalau misalnya udah Pak Parwes dengan Star Vision segala macam pasti ceritanya udah oke. Karena gue udah beberapa kali main dan semuanya tuh ya gitu kayak si Darto bilang tadi, Pak Parwes tuh detail banget orangnya. Jadi oke, ini bakalan seru. Terus Darto ngajak, gue ngefans banget juga dari kecil sama dia. Sumuran. Terima aja. Begitu gue ngeliat gue jadi siapa gitu, wah jadi polisi. Pas gue ngeliat ada adegan action. Nah gue sama Reza kan emang kita awal karir kita dari Starfighter kita kan. Jadi kita ngerti ini bakalan ribet. Terus gue liat nekat nih orang gitu kan. Ya kan, kita lihat berapa hari syuting actionnya. Kita tahu biasa kalau syuting tuh buat satu scene 20 menit aja bisa 7 hari gitu ya. Untuk action ya. 1,5 hari doang buat 1,5 hari doang. Nekat. Pas kita lihat pas sudah di lokasi, pas lagi syuting, bener dia pusing. Dia maki-maki penulisnya. Dia sendiri dong. Betul. Ini siapa yang nulis? Tapi akhirnya hasilnya keren banget. Dan juga dia bisa mengkontrol situasinya karena di otaknya dia tuh udah kegambar. Dan menurut gua kalau sutradara udah bisa ngegambar apa yang dia mau bakalan oke. Jadi gua percaya dan congratulations Bapak. Udah nekatnya akan menjadi sebuah nekat. Amin, siap. Terima kasih Pak Tanta. Reza gimana Reza? Karena dari lo ada actionnya tadi, koreografinya sama Kapia juga di sini. Iya, kalau sama komandan satu ini karena memang udah pernah kerja sama beberapa tahun lalu ya sama Kapia juga. Jadinya untuk chemistry nggak terlalu susah. Tapi memang yang kayak gini lah ya, kalau kalian lihat situasi syuting persis seperti ini. Ini salah satu project yang paling menyenangkan buat saya gitu. Jadi Star Vision terima kasih. Ketawa-ketawa dan ini adalah salah satu hal yang saya sadari sekarang untuk bikin film bagus tuh ternyata semenyenangkan itu sih. Gitu, maksudnya tidak perlu pressure, tidak perlu apapun, ternyata filmnya juga tetap hasilnya bagus.
Begitu sih. Siap, Reza, terima kasih. Nah, terakhir kita ke komedi consultant nih, ada dari tulisan yang udah bagus dan juga pemain yang luar biasa, lu gimana nge-touch up komedinya sehingga tepat guna ke penonton, Bang? Coba dikasih duduk depan deh. Enak dong. Nah, sebenarnya mundur dulu ya dari pertama kali ditawarin sama Pak Darto ya. Iya. Ini gue inget banget, Pak Darto nelpon gue jam 7 pagi. Dia minta ketemu jam 9 pagi. Di hari yang sama. Biasanya kan, ayo kita ngobrol dulu deh segala macam, besoknya ketemu. Ini langsung hari yang sama. Kebetulan pas banget gue ngecek M-Banking kosong, oke. Langsung gue berangkat jam 9. Dan ya di situ pertama kali ketemu Pak Darto, ketemu Pak Warman, Bu Sesa gitu. Akhirnya jadi 4 orang kosong kita. Nggak, akhirnya ketemu dan prosesnya sih enak banget ya, maksudnya benar kata tadi Mas namanya siapa? Oh Dana ya, Dana. Benar kata Dana, Pak Darto itu yang Pak diginin. Ya ini boleh gitu, boleh gak ya? Boleh gak? Boleh dong. Ya deh, tapi teks sekali lagi ya. Gitu. Semua enak gitu. Jadi saya banyakan makan lah di monitor. Enggak enak banget, terus komunikasi sama cast-nya juga enak gitu kan. Beberapa juga nggak kenal saya kan, saya juga masih kayak agak canggung gitu walaupun bukan Laila ya, cuma akhirnya ya. Kamu berapa bulan syuting sama Pak Darto udah ketularan jokes Pak Darto? Iya, kita sering ludah-ludahan loh. Wah, pantas bekas nih. Nah, kalau itu yang kena dua, pipinya Pak Darto sama ludah saya berpisah. Tapi seneng sih, seru banget. Tadi bener kata Om Bucek, kita ngerjainnya happy, semuanya happy. Semua line, kamera, art, segala macam semuanya sangat bersinkronis dengan baik. Akhirnya jadi film yang alhamdulillah tadi saya sempat nonton juga, menghibur lah buat teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak.